Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everybody, welcome back to my English material video. And as usual, before I start this study, I want to ask to all of you, how is it going on today? Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, I hope all of you still healthy and healthy in this condition, right? Pak Guru harap kalian sehat-sehat selalu di kondisi seperti ini. Ingat, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak dan kepentingan yang berarti. Kalaupun keluar, jangan lupa pakai masker dan selalu jaga jarak. Oke. Pak Guru buka pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pembelajaran ini kita masih akan belajar mengenai materi capability and willingness. Kenapa? Karena teman-teman kalian pada saat pembelajaran tatap muka mereka mengulang lagi pembelajaran capability dan willingness ini, tetapi dengan konsep atau materinya membuat dialog. Nah, kalian kan adik-adik juga yang belajar online kemarin kan belum pernah nih belajar atau membuat dialog yang menggunakan ungkapan asking and giving, capability and willingness. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Guru, kira-kira adik-adik masih ingat nggak sih apa itu ungkapan capability atau apa sih itu ungkapan willingness? Masih ingat nggak? Yuk, Pak Guru akan ulas sedikit ya untuk merefresh your memory. Yuk simak penjelasannya hingga akhir. Oke, Pak Guru akan ulas sedikit mengenai the expressions of capability and the expressions of willingness. Jadi, the expressions of capability dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau menanyakan kebisaan seseorang dalam melakukan satu hal. Nah, masih ingat kan? Nah, untuk menyatakan kebisaan seseorang untuk melakukan sesuatu hal dan untuk menanyakan kebisaan seseorang ini menyatakan satu hal, maka bisa menggunakan kata can atau kata could atau kata yes, be able to. Nah, kalian bisa pilih nih salah satu, bisakah pakai kata can, bisa pakai kata could atau be able to, karena artinya sama. Artinya adalah bisakah atau bisa. Yang membedakan hanyalah penggunaannya saja, yang dalam artian apabila ingin digunakan untuk menanyakan kebisaan seseorang melakukan sesuatu hal, maka can, could itu ada atau diletakkan di paling depan kalimat. Misalkan contohnya nih, can you help me? Nah, can-nya ada di depan atau can-nya di depan subjek, baru kata kerja. Bisakah kamu membantu saya? Can you help me? Atau menggunakan could nih, artinya sama saja, yaitu bisakah, could you help me? Could you help me? Nah, itu untuk kalimat yang menanyakan kebisaan seseorang. Nah, kalau untuk kalimat yang menyatakan kebisaan seseorang dalam melakukan satu hal, maka kata can dan could, kata can atau could diletakkan setelah subjek. Oke, jadi misalkan saya bisa membantu kamu. Subjeknya apa? Ya, subjeknya adalah saya. Berarti kalimatnya akan menjadi I can help you. I could help you. Nah, kata can dan could-nya diletakkan setelah subjek. Itu untuk kalimat menyatakan kebisaan seseorang dalam melakukan satu hal. Nah, paham ya? Nah, begitupun juga dengan the expressions of willingness, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menyatakan kemauan seseorang dalam melakukan suatu hal. Nah, untuk menyatakan kemauan kita atau seseorang dalam melakukan suatu hal dalam bahasa Inggris bisa menggunakan will atau would. Pak Guru ulang lagi, bisa menggunakan kata will atau menggunakan kata would. Oke, kita langsung ke contoh pengaplikasiannya. Sistemnya sama dengan kata can dan could. Kalau ingin
eh, membuat kalimat menanyakan kemauan seseorang dalam melakukan satu hal, maka kata will dan would itu diletakkan di paling depan sebelum subjek ya. Untuk contohnya nih, will you help me? Maukah kamu membantu saya? Would you help me? Maukah kamu membantu saya? Sama aja ya, will dan would artinya sama, yaitu bisakah, kalau untuk digunakan pada kalimat yang menanyakan kemauan seseorang dalam melakukan suatu hal. Nah, bagaimana dengan kalimat menyatakan? Sama. Untuk kalimat menyatakan kemauan seseorang dalam melakukan satu hal, maka kata will dan kata would diletakkan setelah subjek. Nah, sama dengan yang can dan could tadi ya. Contohnya, saya mau membantu kamu. I will help you. Atau menggunakan kata would. I would help you. Artinya sama, yaitu saya mau membantu kamu. Jadi, untuk kalimat menyatakan kemauan, maka kata will dan kata would-nya diletakkan setelah subjek. Kalau untuk kalimat menanyakan, maka kata will dan would-nya diletakkan paling awal sebelum subjek. Oke, paham ya? Sampai sini penjelasan ulangnya mengenai will dan can, kebisaan dan kemauan. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat lagi video pembelajaran yang telah Pak Guru bagikan pada minggu-minggu sebelumnya. Minta mama dan papanya lihat di WA kelas lagi ya, kalau ingin melihat video penjelasan yang lebih dalam mengenai penggunaan will atau willingness dan capability, kemauan dan kebisaan. Karena yang Pak Guru bahas sekarang ini adalah penggunaan the expressions of capability and the expressions of willingness dalam bentuk sebuah dialog. Ya, hari ini kita akan belajar membuat dialog menggunakan the expressions of capability and the expressions of willingness. Bagaimana Pak Guru cara buat dialognya? Nggak usah takut ya adik-adik. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Oke, untuk membuat dialog yang menggunakan ungkapan kebisaan dan ungkapan kemauan seseorang dalam melakukan suatu hal, itu tidak susah kok adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan pada video pembelajarannya. Di situ Pak Guru sudah sediakan contoh dialog yang berisi ungkapan the expressions of capability, ungkapan kebisaan, and the expressions of willingness, ungkapan kemauan seseorang dalam melakukan satu hal. Nah, Pak Guru sengaja menyediakan dalam bentuk dua versi ya, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu tips juga untuk adik-adik yang ingin membuat dialog. Untuk lebih mudahnya, maka adik-adik bisa membuat dialognya dalam bentuk bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi merangkai kata-kata dialognya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau sudah terangkai kata-katanya, maka diartikan ke dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau adik-adik sudah langsung bisa merangkai kata-katanya dalam bahasa Inggris, maka tidak perlu lagi membuat bahasa Indonesianya dong. Ini kan hanyalah sebuah tips saja ya untuk adik-adik. Kalau memang kesusahan merangkai kata dalam bahasa Inggris, maka diperbolehkan membuatnya ke dalam bahasa Indonesia dulu, habis itu ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lebih mudah kan? Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan, kembali ke contoh cara membuat dialognya. Nah, di situ Pak Guru akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia ya, yang telah Pak Guru buat dulu untuk contohnya. Di situ ada karakter si Putra dan si Benny. Si Putra berkata, "Benny, bisakah kamu membantu saya?" "Ya, saya bisa. Apa yang bisa saya lakukan untukmu?" "Bisakah kamu memperbaiki laptop saya?" Lalu si Benny membalasnya, "Ya, saya bisa memperbaiki laptop kamu. Tapi, maukah kamu membeli suku cadangnya?" Lalu si Putra menjawab, "Ya, saya mau membeli suku cadangnya sore ini. Terima kasih atas bantuanmu." "Tidak masalah," kata Benny. Nah, setelah kita buat dalam bahasa Indonesia, kita artikan ke dalam bahasa Inggris. Bisakah berarti pakai, ya, kalau ada kata bisakah berarti pakai can atau pakai could.
pilih salah satu ya. Kalau ada kata maukah berarti yes, berarti pakai kata will atau would gitu ya. Nah, kita lihat artinya dalam bahasa Inggris. Si putra yang awalnya tadi berkata, "Benny, bisakah kamu membantu saya?" Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan berbunyi seperti, "Benny, can you help me?" Lalu si Benny membalas, "Ya, saya bisa. Apa yang bisa saya lakukan untukmu?" Dalam bahasa Inggris berbunyi, "Yes, I can." Ya, saya bisa. "What can I do for you?" Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Lalu si putra membalas, "Bisakah kamu memperbaiki laptop saya?" Berarti pakai can. "Can you repair my laptop?" Can-nya diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjek dan berbunyi, "Can you repair my laptop?" Lalu dibalas nih oleh si Benny, "Ya, saya bisa. Saya bisa memperbaiki laptop kamu." Yes, I can repair your laptop. Nah, kalimat menyatakan kebisaan berarti can-nya diletakkan setelah subjek. Yes, I can repair your laptop. But will you buy the spare parts? Tetapi maukah kamu membeli suku cadangnya? Nah, karena di sini memakai kata maukah berarti diterjemahkan dalam bahasa Inggris menggunakan ya bisa menggunakan kata will atau would. Jadi bunyinya, "But will you buy the spare parts?" Lalu dibalas, "Ya, saya mau membeli suku cadangnya sore ini." Nah, itu kalimat menyatakan kemauan, berarti kata will-nya diletakkan setelah subjek, maka akan berbunyi, "Yes, I will buy the spare part this afternoon. Thank you for your help." Terima kasih atas bantuanmu. Dijawab oleh Benny, "No problem." Tidak masalah. Nah, seperti itulah contoh membuat dialog yang mengandung ungkapan kebisaan dan kemauan seseorang dalam melakukan satu hal dalam bahasa Inggris. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah membuat dialog percakapan sendiri yang berisi penggunaan ungkapan the expressions of capability, ungkapan kebisaan, dan the expressions of willingness, ungkapan kemauan seseorang dalam melakukan satu hal dalam bahasa Inggris. Nah, seperti tips yang Pak Guru kasih tahu tadi, kalian bisa membuat kalimat dialognya ya, dalam bentuk bahasa Indonesia terlebih dahulu, habis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk mempermudah kalian membuat dialognya. Oke, mungkin itu saja tugas yang Pak Guru berikan, dan tolong tidak hanya membuat dialog tetapi nanti dibaca juga oleh adik-adik, karena Pak Guru mau mengambil nilai keterampilan speaking adik-adik semua. Jadi teman-teman kalian yang tatap muka sudah Pak Guru ambil nilai speakingnya, langsung berdialog di depan kelas. Nah, adik-adik mengirim rekaman suara membaca teks dialog yang telah dibuat. Bukan rekaman suara ya, tetapi mengirim kalau bisa mengirim videonya ya, videonya dalam membaca teks dialog yang telah dibuat. Kalau bisa dihafal, kalau tidak bisa tidak apa-apa dibaca, yang penting pelafalannya sudah benar. Oke, jadi yang dikirim ada dua, yaitu foto tugas membuat dialognya dan juga video adik-adik membaca teks dialog yang adik-adik buat. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya tugasnya. Oke, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan dan masih belum dipahami, adik-adik dipersilakan bertanya lewat WA Pak Guru. Oke, mungkin itu saja materi yang Pak Guru berikan pada hari ini. Pak Guru harap, I hope all of you still enjoy with my explanation. Pak Guru harap kalian menikmati penjelasan dari Pak Guru, and I always hope all of you still healthy and healthy. Pak Guru harap dan Pak Guru selalu berharap agar kalian sehat-sehat selalu berada di rumah ya. Oke, Pak Guru akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, thank you for your attention guys. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.